Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Nurul Widat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya nafsa dan pencegahannya. Perkembangan narkoba di Indonesia itu semakin pesat karena yang pertama letak geografisnya Indonesia itu sehingga menyebabkan narkoba itu mudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kemudian demografis yang sangat besar, sehingga peredaran gelap narkoba menjadi sangat pesat. Kemudian peredaran gelap narkoba hanya menyasar tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak dan remaja. Selanjutnya minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba, sehingga orang yang telah menggunakan narkoba itu susah untuk direhabilitasi karena fasilitasnya terbatas. Kemudian stigma terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga takut untuk melaporkan dirinya. Padahal kalau untuk pengguna narkoba itu dia harus melaporkan dirinya karena kalau tidak dia akan dikenakan pidana. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sangat pesat. Menurut laporan Badan PBB 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia sebesar 255 juta. Sehingga yang mati overdosis karena narkoba itu mencapai 520 per hari. Menurut hasil survei BNN, di 34 provinsi, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta dan yang mati overdosis sebesar 30 per harinya. Untuk klasifikasi penyalahgunaan narkoba itu biasanya untuk orang-orang yang hanya mencoba memakainya itu sebesar 979.000 jiwa. Untuk pecandu suntiknya itu sekitar 33.000 jiwa. Kemudian yang teratur memakai itu sekitar 776.000 jiwa dan pecandu non suntik itu 1.519 juta jiwa. Siapa sih yang menggunakan narkoba itu? Yang pertama ada pekerja. Pekerja itu yang menggunakan narkoba bisa sekitar 59%. Kemudian untuk pelajar itu sekitar 24% dan untuk populasi umum itu sekitar 17%. Singkatan dari NAPSA itu singkatan dari NAPSA itu adalah narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian untuk narkoba sendiri itu ada narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Narkotika itu sendiri adalah obat yang berasal dari tanaman atau yang berupa sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu hanya digunakan untuk penelitian saja. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Dan dia tidak untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan yang sangat berat. Untuk golongan kedua itu biasanya untuk pilihan terapi pilihan terakhir karena dia juga menyebabkan ketergantungan yang berat. Contohnya ada morfin sama petidin. Kemudian untuk yang golongan ketiga itu biasanya dia digunakan untuk terapi karena ketergantungannya lebih ringan. Contohnya adalah kodein. Untuk psikotropika itu sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku manusia. Psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya tidak untuk terapi karena menyebabkan ketergantungan yang berat. Contohnya ada ekstasi, kemudian ada LSD dan MDMA. Untuk golongan kedua itu bisa untuk terapi, namun pilihan terakhir karena dia menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Tetapi dia ketergantungannya lebih kurang dari yang golongan pertama.
Contohnya amfetamin, kemudian Ritalin atau metilfenidat, dan metaqualon. Kemudian untuk yang golongan ketiga, itu biasanya sering digunakan untuk terapi karena nilai ketergantungannya itu sedang. Contohnya ada fenobarbital sama flunitrazepam. Yang terakhir ada golongan 4, itu biasanya untuk terapi. Ketergantungannya itu sangat kecil. Contohnya ada diazepam, clobazam, dan bromazepam. Zat-zat aditif lainnya selain narkotika dan psikotropika itu diantaranya ada minuman beralkohol, kemudian zat inhalasi atau lem, dan juga nikotin yang terdapat di dalam rokok. Jenis-jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja, kemudian sabu-sabu, dan ada ekstasi. Contohnya narkoba ada heroin, kodein, sabu. Jadi obat-obat ini biasanya yang sering digunakan untuk orang-orang yang menyalahgunakannya. Bagaimana sih proses terbentuknya ketergantungan dari narkoba? Yang pertama itu karena kompromi. Jadi yang pertama ada orang yang dia itu mau bergaul dengan orang-orang dengan penggunaan narkoba. Kemudian diawali dengan coba-coba. Jadi awalnya karena dia bergabung dengan orang-orang yang memakai narkoba, dia akan mencoba karena segan kalau ditawari oleh temannya. Jadi dia segan untuk menolak, jadinya dia ingin mencoba. Kemudian yang ketiga, toleransi. Jadi kalau untuk toleransi itu dia pemakainya belum sering. Yang pertama karena pemakaian sosial. Jadi dia menggunakan obat itu hanya saat bergaul dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua itu pemakaian situasional. Jadi dia memakai obatnya hanya karena pada saat emosi atau karena kecewa atau karena ada masalah yang berat. Kemudian yang keempat itu ada kebiasaan. Jadi setelah penggunaan melalui toleransi, jadi tidak begitu sering menggunakan, kemudian menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya dia tidak memakai obatnya, itu dia merasa psikisnya itu terganggu. Kemudian puncaknya yaitu ketergantungan. Kalau sudah mencapai ketergantungan, dia itu akan mengalami sakau. Jadi kalau misalnya dia tidak menggunakan obat itu secara rutin, maka akan terjadi gangguan psikis pada tubuhnya, atau bisa terjadi kerusakan fisik pada tubuhnya, atau bisa juga menimbulkan kematian. Apa saja ciri-ciri dari orang yang biasa menggunakan narkoba? Yang pertama adalah berat badannya turun drastis. Jadi selama berturut-turut berat badannya itu akan menurun terus-menerus. Kemudian matanya terlihat cekung dan memerah. Mukanya itu pucat, kemudian bibirnya kehitam-hitaman. Biasanya juga terdapat bintik-bintik atau bercak merah pada kulitnya. Biasanya bentuknya itu seperti gigitan nyamuk yang menyebar ke seluruh kulitnya. Kemudian bisa juga buang air besar dan buang air kecilnya itu kurang lancar. Jadi sistem pencernaan itu terganggu. Untuk ciri-ciri perilakunya, jadi biasanya kalau perilaku orang yang menggunakan narkoba itu berbeda dengan orang yang normal, karena dia secara psikis akan terganggu. Biasanya dia malas, kemudian sering melupakan tanggung jawabnya. Jadi kalau misal dia bekerja itu biasanya pekerjaannya sering terabaikan. Kemudian sikap yang tidak peduli terhadap keluarga atau teman-temannya. Jadi dia bersifat acuh tak acuh terhadap orang lain. Kemudian dia suka mencuri uang karena untuk membeli narkoba itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya dia sering mencuri atau dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Bisa juga dia akan kehilangan banyak uang. Jadi kehilangan banyak waktu dan kehilangan banyak uang untuk membeli narkoba itu. Biasanya kalau di rumah dia itu sering menyendiri, jadi biasanya dia menyendirinya tuh di kamar, kalau enggak di kamar mandi. Karena kalau dia berinteraksi dengan orang, itu
dia tidak bisa. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi dia lebih baik menyendiri saja di kamar atau di ruang yang tertutup. Gejala lain yang sering dialami oleh pengguna narkoba itu sering batuk, pilek yang berkepanjangan. Kemudian ada juga dia itu takut air, karena biasanya kalau terkena air itu kulitnya terasa sakit. Kemudian bicaranya cedal atau pelo. Jadi nggak jelas bicaranya seperti apa, karena itu pengaruh dari obat-obat yang mempengaruhi otaknya. Ada juga yang sering mengalami mimpi buruk. Karena psikisnya terganggu, makanya dia sampai tidur pun dia masih terganggu. Ada juga yang mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi, kemudian mengeluhkan air mata dan keringat yang berlebihan, sering menguap, kemudian sering berbohong dan sering ingkar janji. Untuk ciri-ciri emosinya, jadi emosi orang yang memakai narkoba itu biasanya dia sensitif, kemudian cepat bosan. Jadi dia kalau bicara dengan orang lain itu dia sering membangkang. Kemudian emosinya naik turun. Jadi kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang, dia tuh mudah emosi. Kalau sudah emosi, dia pasti akan berkelahi atau kalau enggak dia akan berbicara kasar dengan orang di sekitarnya. Nafsu makan juga bisa menurun. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba itu? Yang pertama dari diri sendiri. Jadi kalau dari diri sendiri dia sudah merasa ingin menggunakan itu, akan sangat susah untuk dikendalikan. Kemudian yang kedua dari lingkungan sekitarnya, misalnya dia bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Kemudian dari keluarganya, dari keluarga itu bisa dari misalnya dari anak yang broken home, atau dari keluarga yang acuh terhadap anaknya, atau dari keluarga yang kurang harmonis, itu bisa menjadi penyebab orang tersebut menggunakan narkoba. Bisa juga dari kelompok itu misalnya dia bergaul dengan kelompok sindikat narkoba, jadi dia akan menggunakan narkoba itu juga. Kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu orang yang menggunakan narkoba bisa melaporkan terhadap IPWL atau instansi pelaporan instansi untuk melaporkan. Jadi yang pertama, kalau untuk dia yang menggunakan secara sadar, dia akan melaporkan, itu dia tidak akan dikenai pidana. Jadi dia tidak akan dikenai hukuman. Tapi kalau yang kedua, dia itu pengguna narkoba yang tidak melaporkan dirinya, maka dia akan dikenai hukuman. Kemudian dia akan direhabilitasi. Jadi kalau misalnya terdapat saudara atau keluarga yang dia itu menggunakan narkoba, sebaiknya dia dilaporkan secara sukarela. Karena dengan begitu dia tidak akan dikenakan hukuman, namun hanya akan direhabilitasi saja. Apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau tetangga sebagai penyalahguna narkoba? Jadi dia bisa melaporkan ke IPWL itu tadi. Kemudian dia akan menerima rehabilitasi, kemudian dia akan diberikan kartu penerima wajib lapor. Jadi nanti dia akan melaporkan secara berkala apa saja yang sudah dia lakukan selama rehabilitasi itu. Dampak yang perlu diketahui oleh pengguna narkoba itu yang pertama ada menghilangkan kebiasaan atau ketagihan, itu membutuhkan perjuangan seumur hidup. Jadi kalau sudah menggunakan narkoba itu perjuangannya untuk menghilangkan ketagihan itu sangat susah. Kemudian resiko kehilangan pekerjaan di depan mata. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan narkoba, itu pasti kalian akan kehilangan pekerjaan, kalian akan kehilangan profesi kalian akan kehilangan karir kalian. Kemudian mencoreng nama baik institusi tempat bekerja. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di suatu tempat, kemudian kalian terdapat
didapati menggunakan narkoba, maka institusi tempat bekerja kalian itu juga akan tercoreng nama baiknya. Selanjutnya, anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu pasti keluarganya akan menjadi berantakan. Karir dan masa depannya hancur, dan juga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Karena kalau orang yang sudah sakau itu biasanya dia fisiknya terganggu, dan kalau bekerja dia tidak akan fokus, jadi bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Menyebabkan kerugian material bagi institusi tempat bekerja. Contohnya, kalau orang menggunakan narkoba itu biasanya dia membutuhkan banyak dana. Jadi dia akan memperoleh dana itu dari manapun asalkan bisa untuk membeli obat-obatan tersebut. Misalnya dari korupsi, atau dari penggelapan uang, atau dari berhutang, dan lain-lainnya. Kemungkinan kambuhnya mantan pecandu narkoba itu bisa menjadi pecandu kembali sangat tinggi. Jadi kalau orang yang sudah menggunakan obat-obatan itu, dia sudah sembuh, itu dia bisa menjadi pecandu kembali. Jadi memungkinkan terjadinya kekambuhan. Kemudian banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba atau obat-obatan. Korban narkoba bukan saja membuat dirinya menderita, tapi juga keluarganya, teman-temannya, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita juga. Upaya pencegahannya seperti apa? Jadi upaya pencegahan itu bisa dilakukan mulai dari diri sendiri. Yang pertama, peran kita, misalnya diri kita sendiri atau peran remaja, itu yang pertama ada pelatihan keterampilan. Jadi sering mengikuti pelatihan keterampilan. Kemudian kegiatan yang bisa mengisi waktu luang, contohnya kegiatan olahraga, kemudian kesenian, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, banyak belajar tentang bahaya narkoba dan membentuk komunitas anti narkoba. Jadi bisa membuat suatu organisasi yang dia itu isinya orang-orang untuk memberantas narkoba. Kemudian ada juga sering mengikuti penyuluhan tentang narkoba. Jadi bisa untuk mengikuti seminar atau penyuluhan-penyuluhan lain yang berada di sekitar kalian untuk membiasakan diri mengetahui apa sih dampak dari narkoba dan bagaimana untuk pencegahannya. Kemudian memperdalam ilmu agama. Selain dari diri kalian sendiri, bisa juga dari orang tua kalian. Yang pertama, bisa menciptakan rumah yang sehat, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Jadi menciptakan keluarga yang harmonis itu penting, karena jika dalam suatu keluarga itu harmonis, maka masalah-masalah yang timbul dalam keluarga itu bisa teratasi dengan baik. Kemudian mengasuh, mendidik anak yang baik. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Jadi sebagai orang tua itu harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, menjadi pengawas yang baik. Jadi setiap kegiatan dari anak-anaknya itu silakan diawasi apabila itu masih dalam pantauan. Yang terakhir, peran tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi dari pemerintah itu juga sudah mengadakan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. Jadi udah ada undang-undang yang mengatur tentang penyebaran narkotika dan psikotropika atau obat-obat lainnya. Kemudian yang kedua, mengadakan penyuluhan kampanye untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi diadakan penyuluhan rutin untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Jadi jika ada yang mendapati seseorang menggunakan obat-obat, maka dari pemerintah itu akan merujuk pasiennya itu untuk ke tempat pengobatan yang seharusnya atau direhabilitasi. Kemudian yang terakhir, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi
kalian sebagai generasi penerus dari bangsa ini jangan sekali-sekali menggunakan narkoba atau mencobanya sekalipun, karena itu akan merusak masa depan kalian dan masa depan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.